رمضان يا فيك الضياء رمضان يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa UFA Channel yang berbahagia, pada Ramadan series di episode yang ke-12 ini kita alhamdulillah bisa melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah taufik, hidayah, kekuatan, kesehatan, sehingga akhirnya kemudian kita bisa terus berada dalam keimanan yang Allah titipkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya sampai kita menemui ajal kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan engkau mati, meninggal atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan kecuali engkau dalam keadaan berislam kepada Allah. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita semua ingin ya anak-anak kita, keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi hamba-hamba yang taat. Kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini harapan semua orang, karena hakikat dari kebahagiaan itu sebenarnya adalah ketika kita mampu membuat suatu lingkungan dengan orang-orang yang tersayang, dengan orang-orang yang kita cintai, lalu kemudian kita berada dalam ketaatan bersama, ada kebahagiaan bersama mereka. Itu adalah kenikmatan yang tiada tara, saudara sekalian. Bahkan kenikmatan itu mengalahkan kenikmatan harta yang banyak, kekuasaan, jabatan, dan seterusnya. Kenapa, saudara sekalian? Karena kembalinya kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Kita butuh orang-orang yang kita sayangi untuk ngobrol, untuk kemudian berada di sekitar kita, berada dekat kita, dan itu menjadi rumus dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan hari ini di Ramadan series episode ke-12 Sehat Unfa, secercah nasihat singkat Ustaz Muhammad Fauzi Ansar, kita akan membahas tema tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai oleh Allah. Gimana cara membentuk keluarga tersebut? Ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW atau berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 hal utama agar kita bisa menjadi diri yang baik, teladan yang baik bagi diri kita dan keluarga, dan kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa saja itu, saudara sekalian? Yang pertama, untuk menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kita perlu membentuk sebuah lingkungan ibadah di dalam keluarga kita. Karena hal yang paling urgen untuk mendatangkan keberkahan, keridhaan Allah, sakinah, mawaddah, warahmah yang kita harapkan tadi, itu adalah ketika kemudian kita sama-sama bisa berada dalam ketakwaan, bisa berada dalam kebahagiaan di keluarga kita ketika kita bersama-sama dalam ibadah bersama Allah. Jadi buat lingkungan, ayah mengatur program agar kemudian istri dan anak-anaknya ikut mengaji, seorang istri mengingatkan seorang anak untuk bisa tepat waktu dalam sholatnya. Ayah juga demikian, membangunkan setiap kali waktu sholat. Ketika keluar rumah, pakaian anak-anaknya diperhatikan, pakaian istrinya diperhatikan, dan seterusnya. Lingkungan ibadah inilah yang dahsyat sekali. Mengajarkan anak-anaknya rajin bersedekah, mengajarkan keluarganya untuk tidak pelit, agar kemudian rajin memberikan sesuatu di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang menjadi hal utama dalam kemudian keluarga kita, agar kemudian keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Fokuskan untuk membentuk lingkungan yang namanya ibadah. Lingkungan ibadah itulah yang akan menjadikan keluarga kita insya Allah semakin dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hal yang menjadikan keluarga kita bisa sakinah, mawaddah, warahmah adalah pencegahan kita terhadap hal-hal yang sifatnya haram atau dosa, atau yang sia-sia atau syubhat. Jadi haram atau dosa, atau yang sia-sia atau syubhat. Nah, ini yang menjadi fokus setelah kita membentuk lingkungan ibadah di rumah kita. Hal yang mungkin juga kita bentuk adalah gimana caranya agar kemudian dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu terminimalisir. Kalau dosa terhindarkan, perbuatan sia-sia terminimalisir. Bahkan mudah-mudahan saking seringnya kita meminimalisir perbuatan itu, kita tidak lagi jatuh pada dosa yang sama. Nah, makanya saudara sekalian, kita butuh waktu yang tepat untuk memprogram ini bersama istri kita,
untuk kemudian kita bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di antara caranya adalah kita meminimalisir hal-hal yang bisa membuat keluarga kita banyak jatuh pada kesia-siaan. Contoh sederhana saudara sekalian, nonton TV. Ini sangat berbahaya kalau kemudian kita perbanyak, apalagi dengan channel-channel TV yang hari ini banyak menunjukkan ketidak edukatifannya atau ketidak bermoralannya, dan yang bisa merusak anak-anak dan keluarga-keluarga kita. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang kemudian kita inginkan untuk menjadikan kita orang-orang yang perhatian betul. Belum lagi dengan games-games, belum lagi dengan video-video di YouTube yang kurang bermoral. Kalau kita merasa tidak baik dan belum layak untuk anak kita, kita mengetahui bahwa dia belum mampu untuk menjaga dirinya, maka kita harus mengambil tindakan tegas untuk men-stop semua itu, untuk kembali mengembalikan mereka pada jalur fitrah, yaitu kembali di jalan Allah lewat ibadah-ibadah, lewat pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dan sifatnya real. Karena anak-anak zaman sekarang itu terlalu dihanyutkan dengan dunia internetnya, dunia mayanya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, saudara sekalian, yang bisa membuat kita insyaallah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah tadi kita fokus pada pembentuk lingkungan ibadah pada Allah di rumah kita. Yang kedua, kita fokus untuk menghindarkan keluarga kita dari perbuatan dosa atau yang haram, atau perbuatan sia-sia atau yang syubhat. Maka hal ketiga yang bisa membuat keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, dan ini tentu adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan. Apa itu? Pentingnya mencari rezeki yang betul-betul halal. Pentingnya mencari rezeki yang tidak syubhat, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kenapa? Karena subhanallah, terkadang apa yang menjadi permasalahan keluarga itu berawal dan berasal dari ketidakharmonisan keluarga, dari mereka-mereka yang kemudian mencari nafkah-nafkah yang tidak halal. Akhirnya keluarganya jadi berantakan. Kenapa? Karena setiap harta yang halal, harta yang haram akan menumbuhkan daging-daging yang haram di dalam tubuh kita, dan itu akan sangat berbahaya ketika kemudian kita beribadah kepada Allah. Akhirnya ketika semua orang dalam keluarga kita makan dengan makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, diberikan pakaian-pakaian yang haram, maka kemudian gampang mereka menjadi orang yang tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Gampang mereka menjadi orang yang terbuai atau terlena dengan kehidupan dunia yang sangat menyilaukan ini. Karena mereka tidak ada lagi pegangan. Bagaimana kemudian mereka mau kemudian mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah, dan akhirnya mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah kalau mereka memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, dan seterusnya. Nah, itu juga sangat berpengaruh bagi doa-doa kita. Makanya kemudian bagaimana mungkin seseorang doanya mau diterima oleh Allah kalau orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, lalu kemudian diberikan pakaian, diberikan gaji yang haram, berpakaian yang haram. Gimana? Dalam hadis Rasulullah SAW, gimana? Dia mau diberikan dijawab doa-doanya, ya, padahal dia wa akluhu haram wa syarbuhu haram, ya, dia makan haram, minuman haram, kemudian wa malbasuhu haram, lalu kemudian libasnya, pakaiannya haram, lalu kemudian wa ghudhiya bil haram, diberi gaji dari pekerjaan yang haram. Fa anna yustajabu dzalik, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin Allah menjawab doa-doanya? Kan enggak mungkin, ya. Maka jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, terakhir untuk menutup kajian kita di episode kali ini, ada doa yang diajarkan Allah agar keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Doa yang Allah abadikan dalam penghujung-penghujung ayat di surah Al-Furqan, ya. Di akhir-akhir surah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doanya ibadur rahman. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina yaqulun, dan orang-orang yang selalu berdoa. Ibadur rahman ini maksud hamba-hamba Allah yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaqulun, dan orang yang mengatakan,
Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, istri maupun suami kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan keturunan kami Allah yang menyejukkan hati kami Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, doa ini sangat baik saudara sekalian untuk kita terus panjatkan kepada Allah agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Sampai ketemu pada episode Ramadan series Sehat Unfa yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.